Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kampung Gaib di Lereng Merbabu. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Tengah 1990-an. Ini adalah kepulangan pertama Sucipto ke kampung halamannya. Sebuah desa kecil yang terhampar asri di lereng Gunung Merbabu. 3 tahun merantau di Malaysia, kerinduan itu terasa sangat kuat. Kampung yang indah, warga yang ramah, dan tentu saja kebersamaan dengan bapak dan ibunya. Sejak seminggu sebelum pulang, semua kenangan indah itu menari-nari di benaknya. Dan selain itu, ada satu nama yang sangat dirindukan, sekaligus menjadi salah satu mimpi besarnya, yaitu Astuti, gadis manis yang dari dulu disukainya. Hanya saja Sucipto sama sekali tak tahu kabarnya. Selama ini komunikasi dengan orang tuanya hanya dijalin lewat surat, yang itu pun hanya beberapa bulan sekali. Dan tak pernah sekalipun dia membahas tentang Astuti. Jujur, ada rasa malu di hatinya. Sejak kecil Sucipto memang tumbuh sebagai pribadi yang pemalu. Bahkan ke bapak dan ibunya, kekaguman pada wajah manis Astuti tak pernah diungkapkannya. Semuanya hanya menjadi mimpi liar dan indah dalam diam. Selain itu, dia tidak yakin kedua orang tuanya akan langsung setuju. Kebetulan Pak Romo, bapaknya Astuti, adalah seorang dukun. Walau tak pernah terdengar hal negatif tentang Pak Romi seperti santet atau semacamnya, tapi kedua orang tua Sucipto memang tak terlalu suka dengan hal seperti itu. Beliau berdua adalah muslim yang taat, yang tak pernah bosan mengingatkan Sucipto tentang agama, dan acap kali mewanti-wanti agar tidak berhubungan dengan dunia dukun. Tapi bagi Sucipto, hal itu tidak menghalangi rasa sukanya pada Astuti. Baginya, yang bermasalah adalah Pak Romo dan bukan anaknya. Dia juga menyimpan harapan, jika memang Astuti belum menikah, dirinya akan bisa meyakinkan kedua orang tua, walau tentu harus dengan berjuang keras memberi alasan yang kuat. Astuti adalah gadis manis adik kelasnya ketika SMA, beberapa tahun sebelum Sucipto berangkat ke Malaysia. Kehidupan di kampung yang ala kadarnya membuatnya harus mengambil langkah itu. Ketika itu, ada salah satu temannya yang datang dari Malaysia berkunjung ke rumah, yaitu Adi. Adi kemudian menawarkan pekerjaan di sana, yaitu sebagai tukang dan kuli bangunan. Kebetulan Sucipto merasa tak punya keahlian lain dan hanya bisa bekerja kasar seperti yang biasa dijalaninya di kampung. Untungnya, bapak dan ibunya merestui dan akhirnya dia berangkat bersama Adi di Malaysia. Sesampai di sana, apa yang dijanjikan Adi memang benar.
Secara umum kondisi pekerjaan di sana cukup nyaman dan penghasilan yang lumayan, walau tak juga serta-merta membuatnya menjadi orang kaya. Minimal, hasil pekerjaan di sana jauh dibanding harus menjadi kuli di kampung. Berbekal modal tabungan selama 3 tahun bekerja, Sucipto merasa cukup percaya diri untuk mengutarakan niat pada bapak dan ibunya demi melamar Astuti. Tentu saja, andai Astuti memang belum menikah, dan Sucipto sangat berharap akan hal itu. Begitu sampai di terminal, Sucipto segera mencari ojek. Tapi di antara sekian banyak ojek yang mengerubuti, ada laki-laki yang menawarinya pulang dengan mobil. Tentu dengan biaya yang lebih mahal. Karena kebetulan sudah malam dan suasana dingin, akhirnya Sucipto pun memilih mobil. Kebetulan pula, dia sangat capek dan ingin beristirahat dalam perjalanan yang pasti akan sulit tidur jika memakai jasa ojek motor. Setelah tercapai kesepakatan harga, Sucipto pun naik ke atas mobil. Sang sopir yang mengaku juga pemilik mobil jenis Carry itu bernama Pak Sudiro. Dari wajahnya, umurnya sudah kepala 5. Ternyata orangnya sangat ramah. Pak Sudiro mengaku baru 3 bulan menjalani profesi ini karena sedang butuh biaya pernikahan untuk anak laki-lakinya yang bernama Mahfud. Pak Sudiro juga bercerita bahwa Mahfud kira-kira seusia dengan Sucipto. Obrolan pun mengalir dan berlangsung cair. Dari pertemuan di terminal tadi, Pak Sudiro memang terlihat menyenangkan. Pak Sudiro juga mengaku cukup mengenal kampung Sucipto karena pernah mengantar penumpang ke sana. Dan ketika Sucipto menjelaskan rumahnya tepat di depan balai desa, dia pun mengaku tahu. Sayang, obrolan itu berlangsung tak terlalu lama karena rasa kantuk yang menyerang. Sucipto pun kemudian tertidur. Dia lalu dibangunkan oleh Pak Sudiro begitu tepat di depan rumahnya. Kondisi memang sudah sangat sepi karena malam pun sudah larut. Walau dia sudah menceritakan waktu kedatangan pada orang tuanya, tapi mungkin beliau berdua sudah tidur. Setelah Sucipto membayar dan mengucapkan terima kasih, Pak Sudiro pun pamit pergi. Ada keanehan, begitu Sucipto melangkahkan kaki menuju pintu rumahnya. Mungkin memang seperti inilah rasanya pulang dari perantauan bertahun-tahun. Tak lama setelah mengetuk pintu, keluarlah bapak dan ibunya secara bersamaan. Wajah beliau berdua terlihat pucat, tapi Sucipto segera mendapat jawaban. Karena sang ibu mengaku sudah menunggu sejak tadi sore dan akhirnya kecapean sampai tertidur. Dan menurut informasi dari sang ibu, Nugroho adiknya juga sudah tidur. Karena beliau berdua terlihat masih mengantuk, Sucipto pun langsung pamit masuk ke kamar depan agar bapak dan ibunya bisa beristirahat. Besok pagi, rencananya akan bercengkrama dan menceritakan kehidupannya selama di Malaysia. Ada kebahagiaan yang tidak terlukiskan
Begitu Sucipto membaringkan tubuh lelahnya di kamar itu, yang selama bertahun-tahun menjadi tempat tidurnya. Setelah menaruh tas di samping lemari, dia pun langsung tertidur lagi. Rasanya belum lama terlelap, terdengar suara ketukan pintu kamar. Begitu dibuka, ternyata ibunya datang dan mengajak ngobrol. Sementara sang bapak sudah menunggu di ruang tamu. Sucipto pun bergegas ke sana. Ternyata ada sesuatu yang sangat tidak diduganya. Bapaknya membuka pembicaraan dengan bercerita tentang mimpi beberapa hari yang lalu, bahwa Sucipto dan Astuti duduk di pelaminan. Sucipto pun sangat terkejut mendengar hal itu. Selama ini, belum sekalipun dia bercerita tentang Astuti dan perasaan suka padanya. Mungkin ini yang disebut firasat orang tua yang kuat pada anaknya. Aku dan bapakmu merestui kok, Le. Begitu timpal ibunya. Sucipto tentu merasa sangat berbunga-bunga. Bayangannya tentang harus berjuang meyakinkan kedua orang tua ternyata jauh lebih mudah dari yang dibayangkan. Restu penting itu terlontar bahkan sebelum dia mengungkapkan isi hatinya. Waktu kemudian berjalan sangat cepat dan Sucipto pun menikah. Sama seperti 3 tahun lalu, Astuti terlihat sangat manis. Apalagi ketika didandani bak seorang ratu di acara pernikahan. Sucipto sama sekali tak menduga mimpi besarnya akan tergapai selancar ini. Entah kapan bapak dan ibunya melamar. Yang jelas, semua seperti hilang dari ingatan karena tertutup oleh kebahagiaan tiada tara. Begitu resepsi usai, Sucipto pun bersiap menjalani malam pertama. Air mata Sucipto menetes cukup lama, karena ini adalah yang diidam-idamkan dari dulu, yaitu menjadi suami Astuti. Singkat cerita, setelah melewati saat-saat yang penuh rasa canggung, Sucipto pun berhasil menjalani malam pertama yang sangat membahagiakan. Bersama peluh kenikmatan, dia pun tertidur. Tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Suara itu begitu keras dan lebih mirip orang menggedor daripada mengetuk pintu. Sucipto membuka matanya dan sepertinya malam masih larut, serta pagi masih jauh dari tiba. Karena Astuti tertidur pulas di sampingnya, Sucipto pun melangkah dengan sangat hati-hati. Dan begitu dia membuka pintu, tampak seorang laki-laki berbadan tegap berdiri di sana dan menatap Sucipto penuh kemarahan. Sucipto sangat terkejut dan tak mengerti apa yang terjadi. Lalu muncullah 2 laki-laki lain yang sepertinya adalah teman dari laki-laki pertama tadi. Lalu dengan gerakan yang cepat dan sangat terlatih, mereka bertiga membekap Sucipto dan langsung membawanya masuk ke sebuah mobil. Di dalam mobil, mulut Sucipto disekap dengan sapu tangan dan kedua tangannya diikat. Sucipto
benar-benar tak mampu berbuat apa-apa dan masih diliputi kebingungan sekaligus ketakutan. Dia lalu berusaha mengingat dan sampai pada satu kesimpulan. Mobil Carry ini sepertinya adalah mobil yang ditumpanginya dari terminal ketika baru pulang dari Malaysia, yaitu mobilnya Pak Sudiro. Setelah cukup lama di perjalanan, Sucipto dibawa ke sebuah rumah kuno. Sucipto sempat melihat plat mobil itu dan langsung menghafalnya. Mungkin suatu saat akan berguna jika memang ini adalah tindakan penculikan yang bisa dilaporkan ke polisi. Tapi sebelum itu, dirinya harus selamat dulu. Yang entah apa yang akan terjadi. Dengan gerakan kasar, ketiga laki-laki itu menyeretnya sampai ke sebuah ruangan yang aneh dan pengap. Setelah Sucipto didudukkan di sebuah kursi kayu, dua orang laki-laki melangkah pergi. Dan tersisa satu laki-laki berwajah tegap yang Sucipto ingat. Dialah yang menggedor pintu tadi sebelum menjemputnya dengan paksa. Sucipto masih kebingungan kenapa dirinya diculik. Rasanya dia tidak melakukan kesalahan besar apapun. Laki-laki tegap itu mengaku bernama Mahfud. Di sini Sucipto baru teringat. Mahfud adalah nama dari anak Pak Sudiro yang mengantarnya dengan mobil. Mahfud lalu bercerita bahwa dia adalah kekasih Astuti. "Kenapa kamu mengambilnya dariku?" Di sini Sucipto baru merasa agak sedikit paham. Dirinya diculik secara paksa karena masalah asmara. Tapi sungguh tak disangka semua kebetulan ini. Orang yang mengantarnya dengan mobil ternyata adalah bapak dari cowok yang juga menyukai Astuti. Tapi Sucipto heran. Karena pernikahan berjalan sangat lancar dan kedua orang tuanya tak menceritakan apapun kendala. Karena mulutnya masih disekap, Sucipto pun tak mampu berkata-kata. Lalu, tiba-tiba tubuh Mahfud berubah membesar dan wajahnya menjadi bengkak dan menyeramkan. Ketakutan yang dirasakan Sucipto kini berlipat ganda. Jika tadi yang ditakutkan adalah kekerasan, saat ini bertambah dengan hal-hal gaib yang mungkin berhubungan dengan ilmu perdukunan. Sucipto lalu teringat, Pak Romo, bapaknya Astuti, adalah seorang dukun. Bisa jadi Mahfud dan Pak Sudiro juga punya kemampuan yang sama, yang mungkin membuat mereka pernah merancang perjodohan dengan Astuti. Tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki lain. Sucipto masih ingat betul, itu adalah Pak Sudiro. Berarti benarlah yang tadi diduganya, bahwa Mahfud yang menculiknya benar-benar anak dari Pak Sudiro yang mengantarnya dari terminal. Tak ada kata-kata yang diucapkan Pak Sudiro, juga tak ada tindakan apapun. Artinya, mungkin mereka berdua sudah merencanakan ini.
menculik dan mungkin akan menyiksa Sucipto karena telah menikahi Astuti. Tapi apa yang terjadi pada Mahfud juga terjadi pula pada Pak Sudiro. Tubuhnya tiba-tiba membesar dengan wajah membengkak. Di mata Sucipto, mereka berdua sama-sama menakutkan. Lalu, tangan besar Mahfud segera mencengkeram tubuh Sucipto yang tak berdaya dan terikat di kursi. Kemudian, ini yang mengerikan. Dari pipi Mahfud dan Pak Sudiro, tiba-tiba keluarlah puluhan atau mungkin ratusan belatung yang menggeliat dengan menyeramkan. Belatung-belatung itu ternyata bukan hanya menggeliat, tapi memanjang dan membesar sampai wajah mereka berdua tertutup sepenuhnya oleh makhluk menjijikkan itu. Sucipto semakin ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Dalam kondisi mulut tersekap, mustahil pula untuk berteriak. Sekujur tubuhnya makin gemetar dan hanya bisa berharap semua ini akan segera berakhir. Sungguh tak diduganya, perjalanan singkat mempersunting Astuti akan menjadi semengerikan ini. Lalu, Pak Sudiro dengan wajah tertutup belatung berjalan mendekatinya. Dia dan anaknya kini bekerja sama mencengkeram Sucipto. Kemudian, masuklah dua laki-laki yang tadi membantu Mahfud menculiknya. Dan ternyata mereka pun sama. Tiba-tiba muncul belatung-belatung menjijikkan dari pori-pori wajah mereka. Dalam kengerian tiada tara itu, Sucipto sempat berpikir, dirinya saat ini mungkin sedang tidak berada di alam nyata. Tapi bisa jadi dugaan itu salah. Bahwa Pak Sudiro mungkin memang seorang dukun yang punya kemampuan menyeramkan seperti itu. Dua laki-laki tadi juga mendekat ke arah Sucipto, dan kini dirinya dicengkeram oleh 4 orang sekaligus. Kemudian, salah satu dari mereka mendekatkan bibirnya ke wajah Sucipto. Entah siapa, karena keempat wajah mereka sama-sama tertutup belatung yang terlihat makin lama makin membesar. Entah apa yang akan dilakukan kali ini. Lalu, Sucipto bisa merasakan belatung-belatung yang menggeliat dan menyentuh kulit wajahnya. Ini bukan hanya sangat mengerikan, tapi juga sangat menjijikkan. Dari arah belakang, kepala Sucipto lalu dihentakkan dengan keras dan dipaksa mendongak. Dalam kengerian itu, Sucipto hanya berharap dirinya selamat dan lehernya tidak dipatahkan. Air mata Sucipto berderai semakin deras. Dia lalu teringat kedua orang tuanya. Juga Astuti yang tadi sedang tidur terlelap dan pasti akan terkejut karena sang suami tak ada di sampingnya. Kemudian terdengar suara penuh kemarahan. "Kamu harus bersumpah akan meninggalkan Astuti." Sucipto meyakini itu adalah suara Mahfud, walau wajahnya tak lagi bisa dikenali. Kemudian Sucipto bisa merasakan ada tangan yang melepas sapu tangan yang dari tadi membekapnya.
Dalam ketakutan itu, Sucipto menduga sekapan sapu tangan itu sengaja dilepas hanya agar dia mengucapkan sumpah. Akhirnya, dia merasa tak punya pilihan lain. Dirinya harus selamat dan mengucapkan sumpah itu. Masalah Astuti mungkin bisa dipikirkan nanti. Dengan suara terbata bercampur tangis, Sucipto pun melafalkan sumpah. Iya, saya bersumpah akan meninggalkan Astuti. Setelah mengucapkan itu, sapu tangan tadi kembali disekapkan ke mulut Sucipto. Kemudian, entah siapa yang memulai, keempat orang itu bersama-sama memukuli Sucipto. Dalam kondisi tangan terikat, tak banyak yang bisa dilakukannya. Entahlah, apakah dirinya masih bisa selamat dan keluar dalam kondisi hidup. Bukan hanya pukulan, Sucipto juga merasakan ada tangan yang mencekik lehernya. Tak lama kemudian, Sucipto merasa kehabisan nafas dan dia tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Sucipto merasa ada di dalam mobil. Kali ini, entah dirinya akan dibawa kemana. Kedua tangannya masih diikat dan mulutnya pun masih tersekap seperti tadi. Ketakutan Sucipto saat ini adalah dirinya akan dibuang di suatu tempat yang entah itu di mana. Tapi dugaan itu sepertinya salah, karena jalanan ini sangat dikenalinya, yaitu jalan menuju ke rumahnya. Suasana masih terlihat sangat gelap dan mungkin sedang larut malam, karena kondisi begitu sepi di sepanjang perjalanan. Dan ternyata benar, mobil itu mengurangi kecepatan menjelang sampai ke rumahnya. Begitu tepat berada di depan rumahnya, mobil itu berhenti dan Sucipto dipaksa keluar. Kemudian ikatan tangannya dilepas, begitu pula sapu tangan di mulutnya. Tubuh Sucipto kemudian didorong sangat kuat sampai dia terjerembab dan kepalanya terbentur pintu depan rumahnya. Saat itu juga mobil bergegas pergi dan melaju sangat kencang. Bapak dan ibunya lalu membuka pintu setelah Sucipto berhasil berdiri. Sang ibu langsung memeluk begitu melihat Sucipto berdiri di depan pintu. Begitu pula bapaknya yang juga segera menyusul dan memeluknya. Gimana? Lancar perjalanannya? Aku udah dari tadi nunggu kamu, Le. Pasti 3 tahun di Malaysia kamu kangen kan masakan ibu? Itu loh, udah tak siapin nasi goreng. Begitu ucap sang ibu sambil menggandeng Sucipto ke dapur. Sucipto pun sangat kebingungan. Karena tak ingin membuat kedua orang tuanya khawatir, dia pun berbohong dengan mengatakan bahwa perjalanannya lancar. Sambil menikmati nasi goreng, otak Sucipto berpikir keras tentang semua keanehan tadi. Sampai di satu kesimpulan bahwa mungkin yang barusan dialaminya adalah mimpi, atau selama sesaat terbawa ke alam gaib. Karena lapar dan kecapean, dia pun makan dengan lahap. Apalagi perasaannya sudah jauh lebih tenang karena semua kengerian aneh tadi telah berakhir.
Sucipto semakin yakin untuk tidak menceritakan kejadian tadi pada bapak dan ibunya. Tak lama kemudian, Nugroho adiknya terbangun dan bergabung dalam cengkerama penuh kerinduan itu. Sucipto lalu menceritakan bahwa kehidupannya di Malaysia cukup nyaman dan berterima kasih pada kedua orang tuanya. Dia meyakini semua kenyamanan dan kelancaran di Malaysia tak lepas dari doa beliau berdua. Sucipto pun akhirnya benar-benar bisa mengatasi semua ketakutan sampai dia masuk kamar dan tidur. Keesokan paginya setelah sarapan, Sucipto pamit ke rumah Wardi sahabatnya. Ibunya tadi mengatakan bahwa Wardi ada di rumah dan sudah diberitahu tentang kedatangan Sucipto. Sesampai di sana, Wardi langsung menyambut dan memeluk Sucipto. Kedua sahabat itu lalu terlibat dalam obrolan penuh keakraban. Obrolan pun melebar kemana-mana dan sampai menyentuh topik yang tidak diduga, yaitu sebuah kampung gaib yang tak jauh dari desa mereka. Wardi yang membuka obrolan tentang hal itu lalu bercerita, beberapa minggu lalu ada salah satu tetangga yang kesurupan dan minta diantar ke sana. Sontak, Sucipto pun teringat kejadian mengerikan tadi malam. Mungkin tadi malam dirinya memang terbawa ke alam gaib. Dulu ketika dia masih kecil, memang pernah terdengar cerita tentang kampung gaib itu. Hanya saja, Sucipto sudah lupa sampai diingatkan lagi oleh cerita Wardi barusan. Tapi lagi-lagi, Sucipto juga tak menceritakan kejadian aneh yang dialaminya pada Wardi. Setelah asik ngobrol, Wardi lalu mengajak Sucipto ke warung kopi dekat polsek. Sambil berkelakar, dia mengatakan saatnya Sucipto mentraktir dirinya. Dengan berboncengan sepeda motor, mereka pun berangkat ke sana. Sesampai di depan polsek, Sucipto terperanjat. Ada sebuah mobil carry yang ringsek seperti bekas kecelakaan. Dan yang membuat Sucipto makin terkejut, plat mobil itu sama persis dengan yang diingatnya dalam kejadian mengerikan tadi malam. Otaknya pun liar kemana-mana dan berusaha menduga sesuatu. Sesampai di warung kopi, Sucipto pun bertanya tentang mobil itu. Ternyata jawaban Wardi juga mengejutkan. Itu mobil kecelakaan sekitar 3 bulan yang lalu. Kebetulan aku kenal mereka. Dia itu dukun, ya kira-kira beberapa kilo lah dari kampung kita. Namanya Pak Sudiro. Dia meninggal di tempat bersama anaknya, namanya Mahfud. Dia dulu mau melamar tetangga kita, Astuti. Begitu ucap Wardi sambil menyeruput kopinya dengan santai. Otak Sucipto seperti tertampar dengan keras. Dia merasa mulai menemukan runtutan cerita tentang kejadian tadi malam. Dia diculik oleh seseorang yang mengaku bernama Mahfud dan dibawa ke sebuah tempat. Yang di sana juga ada Pak Sudiro bapaknya. Berarti Mahfud dan Pak Sudiro adalah 2 orang yang meninggal karena kecelakaan. Anehnya, mobil ringsek yang ada di samping kantor polsek, plat nomornya benar-benar sama dengan tadi malam.
Berarti pula, tadi malam dirinya terbawa ke kampung gaib yang tadi sempat diceritakan Wardi. Hanya saja, satu yang Sucipto belum paham. Bagaimana caranya dia bisa sampai ke rumah dari terminal, karena yang dia rasakan adalah didorong dengan kasar setelah diculik oleh Mahfud. Kamu kok bengong? Begitu Selawardi mengagetkan lamunan Sucipto. Sucipto yang terkejut lalu berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya teringat keseharian di Malaysia. Obrolan pun berlanjut dan Sucipto sempat menanyakan tentang Astuti. Lalu, Wardi menjawab bahwa Astuti belum menikah karena lamaran yang batal akibat calonnya yang meninggal itu. Ada kelegaan di hati Sucipto, walau perasaannya pada Astuti belum diceritakan pada siapapun. Wardi lalu bercerita bahwa Pak Romo, bapaknya Astuti, semakin terkenal sebagai dukun karena tamunya yang makin banyak dan berasal dari daerah-daerah yang jauh. Sucipto lalu tiba-tiba merasakan gairahnya tak lagi menggebu seperti ketika pulang dari Malaysia. Mungkin karena peristiwa mengerikan tadi malam. Walau tak jelas apakah itu mimpi atau bukan, rasanya dirinya tidak siap jika harus mengalami lagi. Menjelang siang, mereka pun pulang. Sesampai di rumah, Sucipto telah ditunggu bapaknya yang baru pulang dari sawah. Ternyata, bapaknya menanyakan apakah Sucipto sudah punya rencana menikah. Sambil tersipu malu, Sucipto mengaku belum menemukan calon yang cocok. Setelah ibunya juga bergabung di ruang tamu, beliau mengatakan bahwa sebagai orang tua, keputusan itu akan diserahkan pada Sucipto sendiri. Yang penting, kata bapaknya, calon itu harus perempuan dari keluarga baik-baik. Dan yang tidak kalah penting, jangan sampai dari keluarga dukun. Entahlah, apakah bapaknya tahu bahwa Sucipto sebenarnya menyukai Astuti yang adalah anak seorang dukun. Sucipto pun mengangguk dengan sopan dan berjanji akan mencari calon yang tidak mengecewakan. Ibunya juga berpesan untuk tidak terlalu bermimpi menikahi anak orang kaya. Yang penting bisa menjadi istri yang baik dan menghargai orang tua. Setelah obrolan berlanjut, mulai terdengar suara dari masjid. Sucipto baru ingat bahwa hari ini adalah Jumat dan dia pun segera mandi lalu bersiap ke masjid bersama bapaknya. Setelah sholat, Sucipto pun merenung. Dia ingat betul pesan bapaknya tadi, bahwa beliau pasti tidak setuju jika Sucipto mengutarakan rasa suka pada Astuti. Pak Romo yang seorang dukun pasti bukanlah besan yang diharapkan orang tuanya. Akhirnya, Sucipto pun memutuskan untuk mengubur dalam-dalam rasa sukanya pada Astuti. Apalagi, rasa itu sudah jauh berkurang sejak kejadian mengerikan tadi malam. Sebagai anak, dia tidak ingin mengecewakan kedua orang tua, apalagi untuk sesuatu yang sangat penting seperti memilih jodoh. Dan satu lagi, dalam kejadian mengerikan tadi malam,
Sucipto telah bersumpah bahwa dirinya akan meninggalkan Astuti. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Kampung Gaib di Lereng Merbabu. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian.